Jadi untuk yang soal nomor satu yang ulangan sejarah, jadi jawaban saya itu untuk upaya yang sesuai dan cocok untuk pada zaman, khususnya zaman sekarang atau zaman milenial ini adalah yaitu memperlakukan otonomi daerah dengan lebih baik lagi dan memeratakan pembangunan daerah. Dan jadi pembangunan daerah di sini bagaimana masyarakat itu berlakukan adil dan sama rata, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi untuk yang nomor 2 itu kan bagaimana salah satu tokoh yang memperjuangkan integrasi bangsa. Nah, yang tokoh yang saya pilih itu Bung Tomo. Nah, mungkin beberapa ini sudah tahu bahwa Bung Tomo itu adalah salah satu tokoh nasional yang pada waktu itu memimpin pertempuran Surabaya yang puncaknya itu pada tanggal 10 November 1945. Itu Bung Tomo sendiri itu dia menggerakkan hati dan pikiran rakyat Surabaya bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia sudah merdeka, bukan milik negara lain, yang sudah bebas tangan dari negara lain, tidak berhak untuk dikuasai kembali. Dan bagaimana Bung Tomo itu mengajarkan para generasi Indonesia bagaimana dia itu ingin menunjukkan tekad dan semangat kita, semangat 45, bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia mampu memperjuangkan integrasi bangsa. Nah, kemudian Bung Tomo itu sendiri dia melawan Surabaya itu, melawan Belanda, karena pada waktu itu Belanda datang ke Indonesia setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Nah, itu pada waktu itu Belanda meminta Jepang itu untuk mengembalikan pasukan tahanan Sekutu untuk dikembalikan kembali. Nah, itu selain siasatnya atau niatnya itu, mereka juga memiliki niat yang lain. Nah, itu ketika rakyat Sekutu itu membakar salah satu hotel di Surabaya yang waktu itu dia mengibarkan bendera merah putih biru. Nah, jadi menurut rakyat Surabaya itu menghina karena pada waktu itu posisinya sudah merdeka 17 Agustus 1945 atau dengan kata lain proklamasi. Kemudian Bung Tomo ini yang seperti saya katakan tadi, dia memiliki pergerakan di daerah Surabaya agar tidak terpecah belah kembali, dan ia sangat ingin mempertahankan integrasi bangsa. Jadi untuk soal yang terakhir, bagaimana kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, jadi saya sendiri belajar ketika integrasi bangsa itu sangat mudah sekali untuk dipecah belah, sangat mudah untuk goyah. Dan bagaimana kita sebagai generasi muda itu bisa menjaga titipan dari para nenek kita atau para pahlawan yang telah memperjuangkan hidup mereka dan nyawa mereka hanya demi untuk masa depan kita. Dan bagaimana kita sebagai generasi muda tidak boleh untuk meninggalkan jasa-jasa mereka yang sangat susah payah dan memakan jiwa dan raga mereka, tetapi perlu ingat kembali bahwa mereka ingin kita sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu ingat dan menjunjung tinggi integrasi bangsa. Nah, jadi saya sendiri sadarkan bagaimana saya sebagai pelajar dan sebagai generasi penerus Indonesia yang selanjutnya untuk selalu berpikir untuk Indonesia, bukan untuk pribadi, bukan untuk kelompok, melainkan untuk bangsa.